Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Urip, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, ini yang di penghujung, di penggerak ya Pak Urip ya. Betul Bu. Ini juga Mudah-mudahan. penugasan dari CGP Bu Ya, untuk mewawancara kepala sekolah. Ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mewawancari Ibu. Ya. Untuk kali ini kami coba akan mengulik beberapa kasus dilema etika yang ada di sekolah kita Bu. Oke. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengenali kasus dilema etika Bu? Dilema etika ya, kasus yang ada di sekolah, kemudian kita mesti hati-hati mengambil keputusan karena keputusan yang diambil nanti bisa berdampak untuk semua pihak kan itu kan, kemudian dia agak ya dilema bagi kita, itu makanya dikatakan dilema tadi kan, karena ada plus minusnya ya. Iya. Oke. Ya. Baik Bu, dalam prosesnya pengambilan keputusan ini biasanya kan terdapat kepentingan yang hampir boleh dibilang sama ya, Bu, sama benar gitu ya. Iya, sama benar. Nah, ini terkait dengan PPDB yang pernah atau yang sudah kita laksanakan. Iya, iya. Nah, menurut Ibu bagaimana tentang penerimaan siswa yang mana siswa tersebut merupakan anak ABK Bu? Oke. Baik, untuk PPDB kita sama-sama ketahui untuk PPDB ini kita nggak bisa setting, nggak bisa pilih. Betul. Kan, karena sekarang untuk PPDB ini kan udah jelas dia berdasarkan zona, kemudian kita menerima yang anak-anak yang berada di sekitar kita, kemudian yang sudah masuk di dalam kita ya itu yang menjadi siswa kita. Jadi ini kita nggak sama lagi dengan dulu ada tesnya, anak yang pintar, anak yang apa. Kalau sekarang kan tidak seperti itu lagi ya. Nah pada saat itu bisa jadi yang masuk di sekolah kita ini bisa jadi anak-anak yang mungkin kita terima sementara dia menurut kita perlu bimbingan khusus. Ya kan, sementara di sekolah kita tidak ada fasilitas untuk itu kan, itu tadi. Jadi dilemanya di sini adalah kalau kita terima, kita tidak punya fasilitas untuk dia. Betul. Kita tidak punya guru yang mumpuni. Betul. Untuk dia. Kalau tidak kita terima berarti dia tidak sekolah, sementara dia punya hak untuk sekolah. Betul. Kan ini masalahnya. Jadi apakah kita terima atau tidak kan gitu. Iya. Ya, baik Bu. Biasanya dalam pengambilan keputusan Ibu melibatkan siapa Bu? Iya, karena di sekolah kan kita punya wakil, ya punya guru-guru hebat, terutama punya guru penggerak lagi. Betul. Ya kan, yang sudah mulai banyak nih belajar tentang ini. Ya, kemudian kan bukan hanya guru saja, tetapi bisa kita minta pendapat dari berbagai pihak, bisa komite tempat kita, mitra kita di sekolah, bisa jadi orang tua murid, ya kan, kemudian juga pihak dinas pendidikan kalau perlu. Betul. Kan ini yang kita minta pendapatnya gitu. Oke. Baik Bu. Menurut Ibu apa saja tantangan yang mungkin dirasakan ya ketika nanti ada pengambilan keputusan ketika anak ini memang tersaring, tiba-tiba ada nih di daftar, oh ternyata pas kita udah belajar baru kita ketahui bahwasanya anaknya ABK. Iya. Ini gimana biasa ya. Ini sering kita dapati. Kalau untuk di SMP 53 ya Pak Urip ya hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun kita punya anak-anak yang mungkin kita kalau katakan dia berkebutuhan khusus, mungkin kita bukan orang yang kompeten. Betul. untuk menilai itu. Kemudian tetapi dia mempunyai perilaku yang mungkin kita menganggap anak ini khusus, sementara kita dapati anak ini dari SD kan tidak ada nih. Sementara di kita tahu. Kemudian nah ini yang mungkin tantangan bagi kita ini. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah pastinya berdiskusi dengan pasti ini dari wali kelas dulu, wali kelas yang tahu identifikasi anak ini. Kemudian kita akan mintai pendapat dari teman-teman yang mengajar di kelasnya, kemudian guru-guru semuanya, dan tak lupa pada orang tuanya pasti.
Komunikasi Bu ya. Komunikasi yang baik itu yang kita lakukan selama ini gitu. Baik. Nah, Apa faktor yang mungkin Bu yang dapat membantu Ibu itu dalam pengambilan keputusan ketika nantinya anak ini sudah berada di SMP 53? Nah, apakah nanti ini minta dari pihak mana gitu Bu? Oke. Jadi biasa yang kita lakukan untuk anak-anak yang kayak gini, keputusan awal yang kita ambil, kita tetap menerima. Tetap menerima Bu ya? Tetap menerima anak ini dengan pertimbangan pastinya ini nanti kita kan kumpulkan guru-guru semuanya, kita berikan pemahaman tentang anak ini. Kemudian yang biasa kita lakukan adalah ya malah mungkin beberapa tahun yang lalu ya Pak Urip ya juga ya kita datangkan psikolog ke sekolah. Kemudian karena kita bukan orang yang berkompeten untuk melakukan itu, untuk nyatakan bahwasanya anak ini berkebutuhan khusus kan tidak kita. Kemudian kita minta bantuan dari pihak lain seperti psikolog, kemudian kita daftarkan, kita cantumkan ini di dalam dapodik kita dengan harapan nanti mungkin dari pihak pemerintah bisa memberikan kita misalnya guru atau apa segala macam, atau mungkin sekolah kita bisa ditunjuk sebagai sekolah inklusif dan segala macamnya kan. Nah ini harapan kita dengan memasukkan dia ke dalam data dapodik, karena anak ini memang kita anggap perlu penanganan khusus. Iya, perlu penanganan khusus karena kita kan nggak punya guru, apalagi guru yang memang benar-benar menangani anak ini kan. Nah ini setelah ini kan pasti ada plus minusnya. Nah ini mungkin saja ada tantangan yang lainnya. Ini baik dari guru ya kan, guru sudah jelas kita tidak punya kompetensi di sana. Iya, nah ini yang mungkin menjadi tantangan yang luar biasa untuk yang seperti ini gitu. Kemudian kita juga kan ada nih sekarang nih ada satu siswa yang dalam pantauan dari Polda ya kemarin ya satu. Kemudian mereka juga dari Dinas Perlindungan Anak ya. Kemudian mereka juga melakukan kunjungan setiap bulan untuk mantau anak ini. Nah ini kita manfaatkan ini untuk anak-anak yang lain karena ada beberapa anak ini di sekolah kita ini yang memang perlu penanganan khusus. Jadi ini kemudian kita juga tidak lupa dengan orang tua ya. Nah, seperti tadi barusan orang tua datang Bu ya. Datang karena hari ini kita project. Kita berada di luar, anak-anak semua di luar, sementara ada anak kita Adli. Takut terjadi apa-apa. Nah, itu dia. Nah, orang tua kita minta kerjasama aja. Ya. Yang penting komunikasi Bu ya. Yang penting komunikasi, selain daripada kita di dalam ini kan kita sudah paham semua. Kita sosialisasikan ini anak kita, si A, si B, si C, si D ini perlu penanganan. Kalau ini kan kita kan identifikasi lagi kalau ini penanganannya begini, kalau ini kan tidak semua anak sama. Betul. Jadi gitu. Tapi ini kita perlu pemantauan dari pihak luar seperti psikolog tadi yang mungkin tidak bisa membiarkan sekolah saja ya Bu? Tidak, kita tak bisa seperti itu. Kita mesti kerjasama dengan pihak luar. Nah itu yang kita lakukan. Oke Bu, lanjut. Mungkin kalau ada pilihan nih, kalau umpama nih Bu, ada pihak dari sekolah luar biasa yang ingin mengambil istilahnya, boleh minta pertolongan dari dinas pendidikan gitu ya. Mereka ingin angkut, apakah Ibu melepas atau ingin tetap mempertahankan? Oke. Yang terjadi di kita ini sebenarnya karena untuk SLB maksudnya ya. Karena semua anak ini kan punya kemampuan yang berbeda. Ada sisi positif. Jadi ada ya. Kemudian ini kita juga harus bekerja sama dengan orang tua pastinya dan tak terlepas dari itu. Bila orang tua misalnya menginginkan, tetapi kita kan juga sudah punya nih, kami sudah punya cara untuk menangani anak ini. Apabila orang tua merasa mungkin kurang pas dengan kita karena kita juga tidak punya kita tidak punya tenaga yang ahli di bidang itu, sementara mungkin di SLB punya. Mungkin ini kita akan diskusikan dengan orang tua, karena selama ini yang sering kita lakukan ada beberapa anak kita itu kan orang tua keberatan mereka pengen tetap di sini.
beberapa anak yang sudah kita arahkan kemarin, bahkan terakhir si Mia kita arahkan ke SKB ya, biar dia menjurus karena dia sudah SMP masih belum bisa baca. Belum bisa baca. Ya kan. Tapi kita tidak akan mengambil keputusan untuk mengeluarkan anak itu, tidak boleh kita lakukan, itu tidak ada dalam ini kita. Ya kan, tapi kita akan bisa arahkan, barangkali mungkin nanti di rapornya yang akan kita buat catatan, karena sekolah kita juga masih belum termasuk sekolah inklusi. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan cari informasi ya, kemudian kita akan tulis tentang anak ini supaya nanti jangan ada setelah dia tamat, misalnya kita tamatkan dia dari SMP masuk ke SMA, misalnya SMA tuding kita anak seperti ini kok bisa diluluskan. Ya kan, Kita ini kan yang selalu udah berapa kali kita dapati terjadi itu gitu. Jadi kita buatkan catatan untuk anak ini, jadi kalau SMA mungkin nanti menerima anak ini, dia sudah tahu bahwasanya oh anak ini sudah. Jadi gimana pun kita ya tetap anak itu tidak akan bisa sesuai dengan harapan kita ya kan. Tapi dia punya hak untuk tetap bersekolah. Itu. Oke. Itu. Terakhir Bu, pertanyaannya. Dari yang kita sudah bincangkan tadi, pelajaran utama apa yang mungkin Ibu dapatkan, Bu? Oh, luar biasa banyak. Ini banyak pengalaman yang didapat di sekolah ini. Betul. Ya, di sekolah ini beragam masalah yang kita ini kan, terutama kalau kita di SMP, anak-anak kita dengan problemnya, kemudian yang problem orang tua, kemudian kita sendiri, kemudian dengan banyaknya hal ini, banyak sekali yang pengalaman yang didapati di sini. Tapi intinya adalah bagaimana kita bekerja sama membentuk tim di sekolah ini, kemudian tim ini bisa sesuai bekerja dengan apa yang sudah kita berikan. Kemudian nanti pada saat terjadi satu dilema apa yang kita hadapi, kita bisa minta pendapat. Intinya gitu. Kita minta jangan malu mengambil ini, termasuk itu juga dari anak-anak. Bisa itu dari anak-anak, dari guru, dari wakil-wakil kita, dari tata usaha, penjaga sekolah, orang tua, komite sekolah, semua pihak, kemudian semua pihak, kemudian dinas pendidikan dan segala macamnya. Jadi ini yang mungkin perlu kita cermati bersama. Betul. Jadi inilah pengalaman di sekolah ya masih seperti itu ya. Intinya dengan menerima anak-anak seperti tadi pasti ada dilema di kita ya, terutama kepala sekolah. Iya, terus banyak ilmu juga bagi kita. Pastinya. Bagaimana kita memupuk kesabaran dari diri, bagaimana kita menghadapi anak-anak ini kan, karena tidak ada produk gagal yang Allah ciptakan. Betul. Ya kan, semuanya pasti ada kelebihan yang diciptakan oleh Allah. Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Baik. Alhamdulillah tidak terasa sudah di penghujung wawancara. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sekian dulu Bu dari wawancara kita kali ini. Lain kali mungkin ada kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Pak Urip, mudah-mudahan sukses nantinya, lulus jadi guru penggerak secepatnya ya. Amin. Terima kasih Bu. Mari kita sama-sama majukan SMP 53. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya? Ibu sehat? Sehat alhamdulillah. Gimana Pak Urip kabarnya? Alhamdulillah Bu. Sama-sama. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bu, izin terima kasih sebelumnya. Izin saya mau wawancara Ibu terkait dilema etika. Nah, bagaimana nanti dilema etika yang terjadi di sekolah kita di SMP 35? Bagaimana nanti penanganan dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah. Baik Bu, saya mau bertanya. Sebelumnya Ibu sudah memahami tidak apa itu dilema etika Bu? Insya Allah sudah. Baik. Ya, dimana nanti kita memang dihadapkan dalam keadaan yang satunya benar dan satunya lagi juga benar. Jadi pengambil putusannya yang luar biasa di sini. Baik Bu, menurut Ibu bagaimana pengambilan keputusan Ibu ini dalam ketika ada dilema etika di sekolah, apa tanggapan dari diri Ibu pribadi sebagai kepala sekolah, Bu?
Kita kalau di sekolah ya, saya rasa juga semua sekolah ya, itu juga akan mengalami hal itu. Betul. Jadi kita juga di SMP Negeri 35 Batam juga banyak mengalami hal yang seperti itu ya, karena itu adalah memang hal-hal yang lumrah ya, dan umum dan sering ya terjadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu atau kita mengidentifikasi permasalahan tersebut ya. Kemudian kita juga harus melihat situasinya seperti apa. Betul. Kemudian setelah itu juga kita harus juga mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat. Itu yang paling pentingnya, karena dengan siapa yang terlibat itu kita bisa melakukan penanganan yang bisa lebih tepat gitu ya. Karena di sini juga terjadi kepada siswa, pada guru. Betul. Gitu ya. Dan di sini karena di sini kenapa kita harus mengidentifikasi dan seterusnya tadi, karena ini adalah karena namanya dilema etika. Itu secara moral itu sama-sama benar. Betul. Tetapi dia bertentangan. Betul. Ya itu. Makanya itu harus ada penanganan yang tepat. Nah, itu. Oke. Baik. Bu, ini terkait PPDB ya, Bu ya. Kalau PPDB kan biasanya kan kita nggak tahu nih siswa yang masuk itu apakah dia normal biasa saja atau mungkin nanti ada anak yang ABK. Nah, menurut Ibu bagaimana tentang penerimaan siswa yang nantinya kalau ada gitu dari yang ABK, Bu? Iya. Untuk yang PPDB kita kan secara online ya. Jadi kita memang tidak tahu apakah anak ini berkebutuhan khusus apa tidak ya. Sehingga kita walaupun nanti setelahnya itu anak itu berkebutuhan khusus, kita tetap harus menerimanya. Ya, kita tidak boleh menolak, nggak mau kami gini. Ada sekolah lain yang tidak ada. Semua berhak untuk mendapatkan belajar di sekolah kita. Jadi semua tetap kami terima, ya. Kemudian tidak ada perbedaan, ya. Kemudian untuk penerimaannya ya. Itu kalau misalkan tentang PPDB ya. Kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu ada, tetapi tidak begitu serius ya. Ibaratnya salah satunya mungkin dia anak ini dia anaknya pintar seperti itu ya. Tetapi dia ini sebenarnya dia perlu perhatian. Kadang kan yang kurang pintar aja yang kita perhatikan. Sementara yang pintar itu bukan berarti yang tidak memerlukan khusus ya, pendampingan secara khusus, tetapi dia tetap harus tetap dia mempunyai kebutuhan khusus. Beberapa hal yang seperti itu ada terjadi seperti itu ya. Tidak hanya harus secara mental atau secara ini bermasalah ya, tetapi semua kebutuhan khusus itu kita harus tangani gitu. Oke, lanjut Bu ya. Menurut Ibu apa sih Bu tantangan utama apabila nanti ketika kita ada siswa yang masuk di tahun berikutnya gitu ya dalam PPDB, keputusan apa yang mungkin Ibu ambil Bu? Anak yang mendaftar atau anak yang berkebutuhan khusus maksudnya? Yang mendaftar tapi dia teridentifikasi berkebutuhan khusus gitu. Kalau yang pendaftaran itu kan kita tidak tahu, yang tadi saya sampaikan bahwa kita walaupun anak itu berkebutuhan khusus, kita tetap harus menerimanya dan kita bimbing. Karena dia punya hak ya Bu ya? Iya, dia punya hak untuk itu. Walaupun di sekolah umum ya, tetap bisa dia belajar gitu. Berarti kebijakan dari pemerintah memang di sekolah umum boleh Bu ya? Boleh. Boleh, baik. Oke Bu, menurut Ibu apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus yang ini? Karena kita bukan sekolah yang khusus yang inklusif ya, jadi kalau kita menjumpai anak-anak seperti itu, kita yang utamanya kita harus melakukan kolaborasi. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini juga ada bisa kita ada yang berkompeten atau misalkan ada yang memang bisa menangani itu ya. Jadi kita harus lakukan kolaborasi dengan yang misalkan dengan guru, kita bisa berdiskusi, bermusyawarah ya. Berkolaborasi dengan yang lainnya itu bisa dengan BK, bisa dengan wakil-wakil kita, kemudian dengan guru-guru ya. CGP mungkin Bu? Ya, CGP atau bahkan mungkin dari pihak luar juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Mungkin dari komite yang orang tuanya memang bisa menangani itu atau bisa memberikan wawasan tentang
penanganan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi itu sangat penting karena itu akan kalau kita bermusyawarah kita akan mempunyai pertimbangan yang sangat matang ya, betul. sehingga apa langkah yang kita buat itu nanti akan membuat tidak merugikan siapapun. Nah di sini kita juga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Betul. Gitu, jangan merugikan kedua belah pihak ya. Oke, berarti faktor-faktor yang membantu Ibu adalah guru-guru ya Bu ya? Iya, guru. Nanti kolaborasi dengan guru, juga dengan komite warga kalau sekolah, memungkinkan. komite juga terutama, dan orang tua terutama Bu ya? Baik. Bu, setelah kita bahas permasalahan PPDB ya, penerimaan untuk siswa yang seperti ini, apa sih Bu kesimpulan atau pelajaran yang kita dapat dari kasus seperti ini dalam D5 Idika Bu? Iya, yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini adalah bahwa kita ini sebelum kita melakukan keputusan, maka kita harus melakukan identifikasi atau menggali informasi sehingga kita punya data yang akurat. Ya, data itu harus akurat. Jadi anak ini punya, misalkan kalau yang anak yang berkebutuhan khusus ini, dia tentu ada data kita untuk waktu dia sebelumnya. Mungkin kalau kita SMP tentu di SD ya. Nah itu data itu perlu kita cari. Kalau ini karena Pak Urip kan memfokuskan ke anak yang berkebutuhan khusus ya. Berarti kita ke situ. Jadi kita perlu data-data yang akurat. Ya. Nah, terus dilengkapi dengan faktanya seperti apa gitu ya, faktanya dengan anak ini. Setelah itu fakta itu harus kita cari kebenarannya. Jadi jangan hanya katanya begini, katanya betul. Begitu. Mungkin dia sudah ada data dari psikolog atau dari mana gitu Pak. Itu. Jadi kita itu yang pentingnya ya Pak ya, menggali informasi, kemudian kita lengkapi dengan yang informasi agar dapat data, mungkin kita punya fakta-fakta, kemudian kita cari kebenarannya, kemudian kita bisa melakukan musyawarah ya, musyawarah di sini adalah apa opsi-opsi atau apa kalau melakukan gini bagaimana nanti, kalau kita melakukan begini apa nanti akibatnya seperti apa, sehingga kita harus membuat keputusan yang memang benar-benar tepat karena melalui musyawarah yang matang tadi kita akhirnya mengambil opsi-opsi yang mana yang sangat prioritas ya. Betul. Atau kita yang paling bagus di antara itu agar menghasilkan keputusan yang tidak merugikan siapapun. Dan di sini ada nilai kebajikan. Yang pentingnya kita ada nilai kebajikan di sana sehingga anak-anak itu akan bersemangat ya. Tentunya kita semua berpihak ke anak ya. Jadi anak itu akan belajarnya jadi semangat. Kemudian yang dia harapkan akan tercapai sesuai yang secara maksimal gitu. Betul. Oke, terima kasih luar biasa Bu untuk kesempatannya. Sehat-sehat Bu. Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, sukses selalu ya Pak ya. Amin, makasih Bu.